Sekerta, Sunyaragi terdiri dari kata sunya yang berarti sepi dan ragi yang artinya raga. Goa Sunyaragi konon katanya dipercaya didirikan oleh cicit dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Kararanggen pada tahun 1703. Luasnya sekitar 15 hektar dan terdiri dari dua bagian, yaitu pesanggrahan dan gua. Di bagian pesanggrahan terdiri dari kamar tidur, serambi, ruang rias, dan ruang ibadah. Yang unik adalah bagian pesanggrahan ini dikelilingi oleh taman dan kolam. Meskipun kini kolamnya telah surut. Sedangkan di bagian gua terdapat beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda, di mana secara keseluruhan ada 12 ruangan di dalam gua, yaitu bangsal Jinem. Ada mitos yang terkenal dari Gua Sunyaragi seputar jodoh. Konon katanya, bagi para perempuan yang belum mendapatkan pasangan, dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu bernama Perawan Sunti. Di mana jika ada yang melanggar, maka dipercaya akan sulit untuk mendapatkan jodoh. Tapi apabila secara tidak sengaja sudah menyentuh patung batu tersebut, ada hal yang bisa dilakukan untuk menangkalnya, yaitu berjalan masuk ke dalam gua kelanggengan yang dipercaya bisa melanggengkan sesuatu, termasuk masalah jodoh. Terletak strategis di tengah kota di sisi jalan bypass Brigjen Darsono, Gua Sunyaragi sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Kota Udang. Pemandangan bangunan dan kompleks gua dengan gaya arsitektur Hindu, Islam, Cina, dan Eropa ini nampak eksotis dengan material batu karang dari Laut Selatan. Gua Sunyaragi merupakan situs dengan nilai sejarah. Gua ini merupakan peninggalan para Sultan Cirebon yang diperkirakan dibangun mulai 1529. Sultan dan anggota kerajaan konon katanya menggunakan lokasi ini untuk beristirahat, meditasi, juga menggembleng fisik dan mental. Oleh karena itu, kesan sakral bisa dirasakan saat berada di areal gua ini. Beberapa bangunan di kompleks gua ini memiliki fungsi masing-masing di masa lalu. Pandai Beling misalnya, biasa dipergunakan Sultan untuk beristirahat saat mengunjungi Sunyaragi. Mandai Beling sendiri berbentuk joglo berpagar kayu dengan pecahan beling atau kaca yang ditempel pada bagian bangunan. Bangsal Jinam adalah tempat Sultan memberikan pengarahan atau wejangan kepada para pengikutnya. Bangsal ini juga dipergunakan Sultan dan anggota kerajaan untuk menyaksikan prajurit yang tengah berlatih perang ataupun bela diri. Gua pengawal berfungsi sebagai tempat berkumpul para pengawal dan pengiring Sultan. Lalu ada pula gua Pandai kemasan yang digunakan untuk membuat senjata seperti keris, tombak, dan barang logam lainnya. Gua Peteng merupakan gua paling gelap, di mana gua ini digunakan untuk menyepi agar mendapatkan ilmu kekebalan tubuh. Di dalam gua ini konon terdapat lorong sepanjang kurang lebih 12 km yang tembus ke Gunung Jati. Namun sekarang ditutup lantaran banyak anak kecil yang tersesat dan akhirnya ditemukan meninggal. Tepat di pintu masuk Gua Peteng terdapat patung Perawan Sunti. Ada kepercayaan di masyarakat bahwa mereka yang belum menikah akan sulit untuk mendapatkan jodoh jika menyentuh patung ini, pemirsa. Bagi yang ingin mengunjungi Gua Sunyaragi, disarankan untuk datang menjelang sore saat sinar matahari tidak terlalu terik. Dan untuk melihat seperti apa kondisi dari Gua Sunyaragi yang konon banyak dikelilingi gua-gua lainnya, tim konon katanya pun bergegas menuju Cirebon untuk menjalani eksplorasinya lebih dalam.
Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya sudah berada di komplek Gua Sunyaragi Cirebon. Mari kita masuk ke dalam untuk lihat lebih lanjut isinya gimana, yuk. Sepertinya itu pintu utamanya. Yuk kita masuk yuk. Seperti yang pemirsa lihat, dinding-dinding ini terbuat dari batu karang semua, pemirsa. Di sini tertulis Goa Lawa, pemirsa. Kita masuk ke dalam ya, kita lihat seperti apa dalamnya.